warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok Project Capstone dari mata kuliah Proyek Perangkat Lunak yang berkelompok 3 orang. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi manajemen peralatan aset kantor berbasis website pada PT XYZ. Kebetulan ini adalah proyek perangkat lunak dari mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Anita Karnasari, ya, dari kami 3 kelompok. Yang pertama Budi Agung, yang kedua Yoga Saputra, yang ketiga saya sendiri, Sairul Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan tugas ataupun peran dari kelompok kami ini, yaitu yang pertama Budi Agung ini sebagai koordinasi proyek, analisis kebutuhan serta dokumentasi. Lalu yang kedua Yoga Saputra di sini sebagai perancang sistem serta database. Lalu dalam proses pengembangan aplikasi dalam back end atau front end. Lalu yang terakhir saya sendiri, Sairul Ma'ruf, yaitu pengujian sistem serta penyusunan laporan akhir. Di sini ada pun perumusan masalah dari usulan yang akan diberikan, ya, sistem website pengelolaan aset. Jadi yang pertama, bagaimana membangun sistem inventaris aset yang terintegrasi antar cabang. Lalu yang kedua, bagaimana mencatat mutasi stok dan penyusunan aset secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana membuat laporan aset yang akurat dan juga real time. Yang keempat, bagaimana mempermudah identifikasi aset menggunakan QR code. Ya, jadi keempat perumusan masalah ini muncul berdasarkan kebutuhan dari perusahaan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi data dalam pengelolaan aset. Tujuannya di sini untuk membangun sistem manajemen aset berbasis web. Lalu ada pun mengimplementasikan QR code untuk identifikasi aset, mengintegrasikan pengajuan, mutasi, stok serta pengelolaan aset. Yang terakhir menyediakan laporan aset yang akurat dan juga real time. Di sini ada tahap pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, ya, di mana observasi ini dilakukan di perusahaan PT XYZ ini. Yang kita ketahui pengelolaan aset kantor ini masih belum tertata dengan baik, yaitu pencatatan aset masih manual, masih menggunakan Excel, di mana yang belum terintegrasi antara cabang kantor pusat dengan cabang yang lain. Kondisi ini menyebabkan seringnya terjadi ketidaksinkronan atau perbedaan data serta kesulitan pelacakan aset-aset yang berada di kantor cabang ataupun di kantor pusat. Nah, dari pencatatan manual ini membutuhkan waktu yang lama serta dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan aset, duplikasi aset serta hilangnya aset karena masih dicatat secara manual. Jadi tidak ada integrasi untuk mengetahui titik lokasi aset berada di mana gitu, di kantor pusat atau di kantor cabang. Lalu yang kedua ada wawancara. Di sini kita bersama dengan kepala bagian gudang pengelolaan aset. Ya, kita lakukan wawancara secara langsung apa yang diperlukan, apa yang dikeluhkan perusahaan dalam pengelolaan aset ini. Lalu kita wawancara juga terkait kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi fitur-fitur apa saja serta sistem apa saja yang mereka butuhkan untuk pengelolaan aset ini agar lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, ini dari segi observasi kita melihat langsung di bidang pengelolaan aset, ya. Di sini ada aset, ya, ada aset dari perusahaan tersebut yang belum tercatat secara sistematis, pencatatnya masih secara manual. Nah, ini yang mengakibatkan bisa duplikasi data ataupun banyak data-data atau serta aset-aset yang hilang. Nah, ini juga ya, di observasi di pengelolaan aset, ya, kita tidak bisa tahu secara sistematis berapa jumlah stok yang
berada di gudang, ya, maksudnya stok aset yang berada di gudang, stok aset yang dipindahkan ke kantor pusat ataupun ke kantor cabang lainnya, gitu. Jadi semua masih secara manual. Ya, ini proses wawancara kelompok kami, ya, yang diwakilkan pada saya untuk wawancara bersama kepala bagian gudang, ya, selaku pemegang keseluruhan pengelolaan aset di perusahaan PT ini. Kita akan tampilkan ya. Selamat pagi. Di sini dengan saya Syahrul Ma'ruf. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Jawa Nusantara yang akan menganalisa dari segi masalah ataupun kebutuhan daripada di pengelolaan aset PT IJZ ini. Dan di samping saya sudah didampingi dengan Pak Dimas Bagus. Mari kita berikan waktu untuk memperkenalkan diri dari Pak Dimas Bagus. Oke, ya, nama saya Dimas Bagus. Saya pemegang kepala bagian aset di PT XYZ, ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Jadi ini adalah ranah daripada analisa untuk mengetahui segala kebutuhan di PT XYZ ini untuk pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses pengelolaan aset ini dimulai, lalu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan aset tersebut? Oke, pengelolaan dimulai dengan pencatatan di Excel, ya, atau spreadsheet, ya, kalau di PT ini setiap divisi bertanggung jawab untuk pencatatan aset yang dimiliki dan pergerakan asetnya yang ada. Pada dasarnya setiap cabang atau unit dalam perusahaan memiliki catatan sendiri, ya. Oke, terima kasih. Artinya masih manual menggunakan spreadsheet, ya, untuk pengelolaan seluruh aset di PT ini. Lalu pertanyaan yang kedua, seberapa sering sih Pak data aset ini diperbarui? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Untuk penanggung jawab, ya, data aset sendiri diperbarui setiap kali ada perubahan seperti mutasi atau perawatan aset. Terus pembaruan dilakukan oleh staf yang bertanggung jawab di masing-masing cabang. Oke, terima kasih Pak Dimas Bagus. Jadi dari segi pencatatan manual di spreadsheet ini, jadi ada kemungkinan akan ada duplikasi data walaupun sudah diperbarui oleh staf-staf terkait. Lalu apakah Bapak sendiri merasa bahwa proses pencatatan aset manual ini mempengaruhi dari efisiensi serta efektivitas dalam operasional perusahaan, Pak? Ya, tentu sangat mempengaruhi. Proses manual membuat pencatatan jadi lambat dan rawan kesalahan, karena kalau masih manual pasti ada kesalahan, human error lah. Ketika aset berpindah dari satu cabang ke cabang lain, sering terjadi keterlambatan dalam pembaruan data yang menyebabkan ketidaksinkronan. Seperti itu, ya. Lalu untuk terkait pertanyaan poin kedua, ini kendala-kendala apa saja yang dihadapi di PT XYZ ini, ya. Apakah kendaraan yang dihadapi ini untuk melacak aset mengalami kesulitan saat berpindah antar cabang, Pak? Kendala yang dihadapi, salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengetahui status terkini aset yang berpindah antar cabang, karena pencatatan dilakukan secara manual. Informasi seringkali terlambat sampai atau bahkan terlewatkan, sehingga sulit untuk melacak posisi dan kondisi aset tersebut. Artinya ketika dilakukan pencatatan secara manual, perpindahan antar cabang bisa saja tidak terrecord, gitu ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya, untuk mengatasi masalah atau ketidaksinkronan data tersebut di antar cabang, itu bagaimana Pak? Biasanya, ya, di kami, ya, dari perusahaan kami mengadakan pertemuan rutin untuk memverifikasi data dan memastikan keamanan informasi antara cabang, ya. Namun ini sangat memakan waktu dan tidak selalu efektif. Oke, seperti itu ya Pak. Lalu proses audit yang sering terhambat masalah pencatatan atau laporan, apakah ada Pak? Dan Ya, cara penanganannya seperti apa? audit seringkali terlambat karena sulitnya mendapatkan data yang akurat, ya, dan terkini dari seluruh cabang. Pencatatan yang tidak seragam menyebabkan auditor harus melakukan pengecekan manual yang memakan waktu.
Jadi karena keterbatasan sistem di mana yang ditulis secara manual itu mempengaruhi keseluruhan ya Pak ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin 3 untuk menganalisis kebutuhan yang diharapkan dari perusahaan yang Bapak pimpin, terutama di bagian bidang pengelolaan aset ya. Dimana kami akan membantu mendevelop sebuah sistem yang mempermudah dalam pengelolaan aset tentunya, dan juga untuk meminimalisir selisih ataupun ketidaksinkronan data terhadap aset-aset yang ada di PT IGZ ini. Jadi yang pertama, keuntungan yang Bapak harapkan dengan adanya sistem ini seperti apa Pak? Ya, yang tentunya yang mudah, terus catatannya nggak berlibat dah ya, bahasanya nggak terlalu rumit, terus pelaporannya aset yang lebih efisien, akurat, sistem yang terintegrasi dan mengurangi kesalahan catatan. Jadi untuk memudahkan pelaporan aset untuk keperluan audit. Oke, jadi lebih efektif dan efisien ya Pak sampai garis besarnya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak jika sistem informasi manajemen aset ini dapat memberi notifikasi otomatis terkait mutasi aset? Jadi ketika aset ini dimutasi ke cabang-cabang lain, itu akan memberikan notifikasi sistem di sistem tersebut bahwa barang A ini sudah dipindahkan ataupun beralih ke cabang lain gitu Pak. Ya, kita harusnya ya ikutin perkembangan zaman lah ya. Ada notifikasi seperti era digitalisasi mempermudah kita untuk di-update ya. Jadi ini sangat membantu sekali, notifikasi otomatis akan memudahkan kami dalam melacak aset yang bergerak antar cabang, sehingga setiap perubahan dapat langsung tercatat dan dipantau dengan baik. Oke, jadi nantinya akan dikembangkan agar memenuhi dengan kebutuhan di perusahaan Bapak. Untuk pertanyaan terakhir ya, dari sistem yang akan di-develop ini, fitur apa saja yang Bapak harapkan untuk bisa ataupun dalam pengelolaan aset di perusahaan ini? Ya, yang pertama fiturnya bisa mendeteksi jadwal perawatan ataupun jika ada terjadi kerusakan. Melacak kondisi fisik aset juga sangat penting agar kami tahu kapan aset perlu diperbaiki atau diganti, seperti itu. Baik, lalu dari catatan atau riwayat dari pemindahan ataupun masuk dan mutasi aset, itu seberapa penting riwayat aset bagi proses audit di perusahaan ini Pak? Ya, sangat penting ya. Riwayat aset akan membantu auditor untuk memverifikasi menggunakan dan pergerakan aset secara lebih jelas. Ini juga membantu kami untuk memonitor apakah ada aset yang tidak terpakai atau hilang, seperti itu Pak. Baik, artinya perlu adanya juga terkait notifikasi untuk pemeliharaan serta penggantian aset itu Pak ya. Dalam arti ada masa retensi di mana aset itu perlu diperbaiki ataupun perlu diganti itu Pak ya. Ya, kami sangat membutuhkan fitur pengingat atau notifikasi untuk maintenance atau pemeliharaan penggantian aset. Dengan banyak aset yang dimiliki perusahaan ini, sulit untuk memantau jadwal pemeliharaannya tanpa bantuan sistem otomatis. Oke, baik, itu saja wawancara yang saya tanyakan. Semoga dari apa jawaban dari Bapak bisa kami saring lagi untuk mendevelop sebuah sistem yang sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan Bapak semuanya ya, dan kami berharap untuk sistem ini nanti akan bisa sangat membantu dalam pengelolaan aset di perusahaan ini. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Ya, masih. Nah, di sini analisis kebutuhan, ya, kita menggunakan analisis SWOT ya, di mana kita harus mengetahui kekuatan dari analisis ini, lalu kelemahannya, lalu peluang di mana dari kelemahan ini bisa kita usulkan sistem-sistem yang membantu dari perusahaan PT IGZ ini. Lalu ancaman. Nah, ancaman ini kendala-kendala dari adanya sistem yang kita usulkan. Jadi kita harus antisipasi bagaimana kita memberikan usulan yang baik, tapi kita bisa memanage ataupun memperbaiki dari adanya ancaman atau kesalahan dari sistem tersebut. Untuk analisis sistem berjalan ini akan dijelaskan rekan dalam kelompok kami, Mas Budi Agung, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Mas Sairul.
Di sini saya akan menjelaskan diagram activity dari analisis sistem berjalan. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat yaitu eh, proses inventaris pada perusahaan PT Eki ini masih dilakukan secara manual. Yang mana di sini skenarionya yaitu admin pusat membuat kantor cabang baru, kemudian admin cabangnya menyiapkan aset yang dibutuhkan, kemudian admin pusatnya menerima list aset yang diajukan dan mengecek stok. Kalau tersedia maka akan dikurangi stok ada menggunakan Microsoft Excel. Kemudian jika tidak tersedia maka dilakukan pembelian. Nah, di sini untuk semuanya di sini dilakukan secara manual, belum menggunakan sistem. Dan ini sangat merepotkan sekali. Karena semakin banyak data yang disimpan, maka akan kesulitan dalam mengelolanya. Kemudian di sini analisis diagramnya, sistem yang saya usulkan yaitu di mana admin pusat membuat kantor cabang baru, kemudian admin cabang menginput pengajuan aset, kemudian pengajuan aset disetujui, kemudian cek stok aset. Nah, di sini sudah dilakukan oleh database semua, jadi sudah otomatis. Jadi kalau asetnya tidak tersedia, maka dilakukan pembelian. Kemudian kalau asetnya tersedia, maka stoknya akan dikurangi secara otomatis dan dilakukan mutasi aset ke cabang yang membutuhkan. Lalu kemudian admin cabang menerima aset tersebut dan kemudian aset tersebut dikelola. Nah, di sini ada staf karyawan bisa men-scan QR code daripada aset tersebut untuk melihat detail asetnya. Nah, kemudian jika ada kerusakan aset, maka staf atau karyawan ini bisa melakukan pelaporan kerusakan. Kemudian yang disetujui oleh admin cabang dan admin pusat menetapkan jasa servisnya gitu. Dan kemudian admin cabang menyimpan riwayat daripada servis tersebut. Dan ini dilakukan secara by system semua. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan daripada website yang telah kami buat. Nah, ini adalah tampilan login awalnya. Kita login sebagai super adminnya. Nah, di sini tampilan awalnya di sini yaitu tampilan dashboardnya, yang mana tampilan dashboard ini menampilkan total aset, ada total cabang, kemudian aset yang rusak, kemudian mutasi bulan ini. Nah, di sini juga terdapat aktivitas user, misalnya di sini ada admin A, kemudian admin B yang sedang online ataupun offline. Kemudian juga di sini ada grafiknya, mutasi dalam periodik 12 bulan. Nah, kemudian juga ada aset berdasarkan kategori, kemudian ada bar chartnya juga, kondisi aset secara keseluruhan, ada yang baik, ada yang rusak, ataupun yang rusak beratnya. Nah, kemudian di sini juga ada aset yang baru ditambahkan dan maintenance atau reminder untuk aset yang mau kadaluarsa. Nah, di sini ada pada tampilan kelola aset ini, di sini kita bisa melihat yaitu tampilan dari keseluruhan aset yang ada. Karena di sini role-nya sebagai admin pusat, maka dia akan menampilkan seluruh aset di setiap cabangnya. Saya tambahkan dari awal untuk master asetnya biar lebih jelas. Di sini misalnya kita buat laptop. Oke, kemudian expirednya nggak ada. Nilai perolehan misalnya 15 juta. Kemudian bulan perolehannya misalnya Januari. Kemudian, nah di sini ada kelompok kata ini untuk men-trigger daripada penyusutan aset nantinya. Di sini kelompok 1. Kemudian kategorinya misalnya elektronik. Nah, di sini ada subkategorinya lagi, misalnya itu laptop. Nah, di sini misalnya layarnya 14 in, mereknya Asus.
Kemudian ada tipenya misalnya i3R. Oke, misalnya RAM-nya 16 GB. Kemudian SSD-nya 256. Kemudian kondisi baterainya masih baik. Kita simpan. Nah, di sini aset berhasil dibuat. Ini hanya untuk master asetnya. Nah, kita input master aset yang sudah kita tambahkan tadi di aset fisiknya. Nah, jadi kalau di tampilan kelola aset ini berarti aset tersebut memang sudah tersedia. Kalau sebelumnya tadi yang kita demonstrasikan itu hanya baru master asetnya saja. Nah, di sini tadi ada laptop Asus ZenBook. Nah, di sini sudah mengambil data daripada master aset tersebut seperti kategorinya, kemudian subkategorinya, nilai perolehan ataupun bulan perolehannya. Nah, di sini karena role-nya sebagai kantor pusat, maka wajib memilih akan menambahkan untuk cabang mana, seperti misalnya di sini cabang Jakarta. Nah, kemudian stoknya by default ada 1, kemudian kondisinya baik, kemudian statusnya digunakan. Nah, di sini untuk posisinya misalnya lantai 2 misalnya. Kemudian gambarnya ini hanya demonstrasi aja. Nah, di sini untuk atributnya udah otomatis sudah ngambil dari master asetnya tadi, kemudian kita simpan. Nah, di sini asetnya sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini pada kelola aset ini bisa dilakukan edit, kemudian kita juga bisa lihat detail dari aset ini. Nah, jadi seperti ini tampilan detail ketika aset tersebut udah di input. Sini juga menampilkan QR code-nya. Nantinya QR code-nya juga bisa ditempelkan pada aset tersebut untuk di track. Misalnya ketika kita scan QR code-nya, maka tampil detail daripada aset tersebut. Di sini juga bisa mengelola penggunanya. Jadi di sini admin pusat bisa menonaktifkan user, kemudian bisa menambahkan user, bisa melihat detail user. Nah, di sini juga ada ekspornya, mau diekspor PDF ataupun Excel. Sama juga seperti di aset tadi, bisa dilakukan ekspor untuk membuat laporan dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada mutasi asetnya. Nah, di sini mutasi asetnya bisa ada detailnya juga. Nah, ini contohnya mutasi aset ini ada kode mutasi, kemudian tanggal mutasinya, kemudian ada catatannya, kemudian di sini detail aset yang dimutasi. Nah, misalnya di sini dalam hal ini yaitu mobil CR-V. Nah, kemudian ada penyusutan aset juga. Nah, pada penyusutan aset ini hanya bisa di-generate dalam 1 bulan 1 kali. Karena kalau bisa di-generate berkali-kali, maka datanya akan bertabrakan. Jadi ini hanya bisa dicek dalam 1 bulan sekali. Nah, contohnya di sini ketika detail penyusutannya. Nah, misalnya di sini pada bulan 12 pada tahun 2025 penyusutannya, beban penyusutannya yaitu 416. Kemudian akumulasinya sama saja dengan beban penyusutan, kemudian nilai buku terakhirnya yaitu 19.583.000. Nah, kemudian sekarang tahun 2026 bulan Januari yaitu beban penyusutannya sama saja masih 416.000. Kemudian akumulasinya ini menghitung total dari akumulasi sebelumnya. Jadi ditambahkan. Nah, kemudian sini menampilkan nilai buku terakhirnya. Jadi sebelumnya nilai bukunya 19.583 dan sekarang nilai buku untuk saat ini 19.166. Nah, di sini kita bisa melakukan membuat laporan, yang mana laporannya misalnya kita ingin membuat laporan dalam bentuk PDF. Maka jadi by default ketika kita langsung mengklik ekspor PDF ini, maka akan mengambil keseluruhan daripada aset yang ada. Nah, ketika kita melakukan filter, misalnya untuk cabang Jakarta saja, nah, maka akan menyesuaikan untuk ekspornya sini. Nah, ini untuk kita coba. Ini untuk hasil ekspornya. Nah, untuk hasil ekspornya seperti ini.
hanya cabang Jakarta saja. Nah, misalnya kita ingin melakukan untuk semuanya, maka semua aset yang diambil kalau tidak dilakukan filter terlebih dahulu. Nah, di sini juga bisa diekspor juga untuk mutasinya. Misalnya hanya mutasi yang cabang Jakarta, yang cabang tujuannya Palembang misalnya. Kemudian, nah di sini juga udah tampil berdasarkan yang di filter tadi. Kemudian untuk detailnya juga bisa diekspor juga seperti ini. Nah, sini ada kode asetnya, ada nama asetnya, kemudian ada kuantitinya, kemudian ada keterangannya. Dan di sini juga yang terakhir bisa untuk penyusutan asetnya bisa diekspor juga untuk dijadikan laporan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk di ekspor ini lebih detail. Ada jenis aktivanya, kemudian harga perolehan, bulan perolehan, tarif penyusutan, umur ekonomis, bulan penyusutan, beban penyusutan, akumulasinya, kemudian nilai sisa bukunya. Oke, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Budi untuk demo aplikasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengujian sistem yang telah kami lakukan. Di sini ada 3 tahap pengujian sistemnya, yaitu pertama uji autentifikasi, kemudian uji CRUD atau create, read, update, delete aset, kemudian uji penyusutan data aset secara otomatis, dan ekspor laporan data aset. Nah, berikut adalah detail tabel hasil pengujian sistem yang telah kami lakukan. Yang skenario pertama yaitu login dengan menggunakan username dan password, dan hasil yang diharapkan yaitu masuk ke dalam dashboard. Dan input atau hasil luarannya yaitu berhasil masuk ke dalam dashboard. Sesuai dengan demo tadi sudah diterapkan oleh Mas Budi, login sudah berhasil juga, dan hasilnya juga langsung ke dalam dashboard. Kemudian yang kedua yaitu skenario pengujian kedua, tambah aset, dengan melakukan penginputan data aset secara lengkap, dan hasil yang diharapkannya data tersimpan ke dalam database. Dan hasilnya adalah berhasil atau yes. Dan yang ketiga yaitu uji mutasi aset. Data mutasi asetnya valid, kemudian status dan lokasi aset bisa berubah. Dan hasilnya adalah yes atau berhasil. Kemudian yang keempat yaitu hitung penyusutan secara otomatis. Dengan menampilkan yaitu nilai perorangan dan umur, dan tampil penyusutan aset secara otomatis yang dilakukan oleh sistem, dan hasil uji yaitu yes atau berhasil. Kemudian pengajuan aset, di mana kita melakukan penginputan data aset secara lengkap, kemudian pengajuan aset ke kantor pusat tersimpan, dan input yang dikeluarkan yes atau berhasil. Dan yang terakhir yaitu ekspor PDF, ekspor laporan ya, di mana kita mengklik ekspor laporan akan menampilkan file laporan, dan filenya bisa diunduh, dan hasilnya adalah yes atau berhasil. Nah, dari aplikasi yang telah kami buat, berikut adalah hasil dan manfaat yang diterima oleh perusahaan. Pertama, yaitu proses pengolahan aset lebih efisien. Kedua, data lebih akurat dan terdokumentasi. Ketiga, stok aset mudah dipantau. Keempat, riwayat aset tercatat jelas. Dan terakhir, identifikasi cepat menggunakan QR Code. Sistem yang kami buat ini memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, terutama dalam kecepatan pencatatan dan pengurangan human error. Kesimpulan dari presentasi atau aplikasi yang telah kami buat yaitu sistem dapat membantu perusahaan pengolahan aset secara digital. Proses mutasi, penyusutan, dan laporan menjadi otomatis, tidak dilakukan secara manual lagi. Sistem lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kemudian saran atau pengembangan sistem selanjutnya yaitu bisa terintegrasi dengan sistem keuangan, dan penambahan notifikasi otomatis, notifikasi melalui WhatsApp atau email, kemudian integrasi dengan IoT untuk pelacakan aset, contohnya dilakukan sistem scan secara otomatis, dan penambahan mobile apps. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin satu yang perlu
dan bisa kami sampaikan jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari demo serta sistem yang kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.